Halo, ketemu lagi sama Bang Timur. Memasuki bulan September ini, seri ABC Komik Indonesia akan kembali share judul komik lokal pilihan untuk tiap huruf di alfabet. Di mana kali ini cukup banyak komik yang diawali dengan huruf K. Video kali ini cukup spesial karena menyampaikan banyak judul penting termasuk kompilasi komik yang muncul di Indonesia. Penasaran judul apa aja yang bakal gua share kali ini? Yuk langsung kita cek videonya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Untuk permulaan, kita kenalan sama komik berjudul Kapten Bandung karya Antomo Tools, Pidi Baik, dan Ivan, terbitan Komik Nasional dan PT Pendulu Multimedia Kreasi di tahun 1995 dan 2007. Mengisahkan sosok pemuda yang tangkas, gesit, berani, dan kreatif, serta beraksi di kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, meski terkadang menjadi suatu kebetulan untuk menumpas kejahatan yang ada di sekitarnya. Komik full color yang berjulukan Pahlawan Pembela Kebetulan ini merupakan karya penting di tengah komik Indonesia yang saat itu sedang lesu. Uniknya, Pidi Baik yang saat ini terkenal sebagai penulis novel Dilan terlibat dalam komik ini. Kita pun bisa sedikit melihat sisi heroisme sang kapten yang bisa ditemui di sosok Dilan. Terbit dengan judul pertama Kasus Tikus Tarka berukuran besar, komik ini pun hadir lebih dari 10 tahun kemudian dengan format ukuran yang lebih kecil berjudul Komplotan Abeng. Keduanya menceritakan suatu kasus yang meresahkan masyarakat mulai dari penyalahgunaan dana warga hingga pencurian motor yang akhirnya diselesaikan. Kadang secara kebetulan, lewat kehadiran Kapten Bandung yang sepertinya sudah cukup dikenal di dunia komik ini. Ilustrasinya sendiri mengingatkan pada gaya gambar Tintin, selain itu layaknya komik Belgia tersebut, penceritaannya juga memiliki narasi yang cukup banyak lewat dialog para karakter dalamnya, meskipun tetap didukung oleh ilustrasi para tokoh termasuk latar yang cukup detail dan membawa nostalgia lingkungan di kota Bandung. Sosok Kapten Bandung pun dari panel ke panel tidak terlalu gampang dijelaskan siapa orang yang berada di balik topeng itu, walaupun sering kita baca kembali sebenarnya sosok Uden yang akhirnya jadi sang kapten muncul di banyak momen. Pendekatan yang cukup menarik loh. Jadi kalian yang pengen lihat karya penerbit komik nasional sebelum carok dengan tema jagoan level kota yang khas serta gaya ilustrasi Eropa full color, harus banget cek judul ini yang saat ini sudah sangat langka dan misalkan ada mungkin dijual dengan harga yang tinggi karena udah dianggap sebagai collector's item. Berikutnya ada komik berjudul Knights of Apocalypse karya Is Yuniarto terbitan Wind Rider Publishing tahun 2007. Mengisahkan sosok Lex, seorang tentara bayaran yang harus terlibat dalam pusaran perang koloni dengan faksi militer berlatar luar angkasa yang ternyata membuka informasi terhadap masa lalunya yang misterius. Selepas debut komik Wind Rider yang terima dengan cukup baik oleh pasar, Mas Is bersama John dan Aswin menghidupkan kembali kisah ambisius yang sudah mereka konsepkan sejak tahun 2000, hingga akhirnya bisa terbit di bawah penerbit Mas Is sendiri pada 2007. Komik bertema space opera yang mengingatkan kita pada Star Wars ini diilustrasikan dengan gaya manga khas Mas Is namun syarat dengan berbagai ornamen budaya Indonesia di tengah latar dunia luar angkasa akhir zaman. Berbagai tokoh dan faksi yang muncul pun dirajut dengan apik, sehingga menawarkan kisah yang kompleks sekaligus terasa megah di antara berbagai tokoh yang diperkenalkan. Ilustrasi yang detail dari berbagai lokasi eksotis di semesta Night of Apocalypse atau KOA, serta tata busana, aksesori hingga senjata dan alat perang dibuat dengan keren sehingga menambah nuansa epik atas dunia yang dibangun. Menurutku dari sisi kedalaman lore dan juga gambar, trilogi KOA bisa dibilang salah satu karya terbaik Is Yuniarto. Gua pun semakin mengapresiasi setelah baca lebih dalam kisah di balik layar dari buku sketchan konsep KOA. BTW komik ini juga hadir dengan gimmick origami seperti yang muncul di Wind Rider. Selain itu, Mas Is juga membuat card game dengan IP ini untuk semakin merasakan bagaimana perseteruan koloni di dunia KOA. Jadi kalian yang mencari komik bertema luar angkasa dengan teknologi tinggi di mana para tokohnya membuat kubu yang saling berseteru tanpa menghilangkan ornamen khas Indonesia, bisa cari komik yang udah langka ini. Atau coba cek Tokopedia Wind Rider Shop ya. Kita beralih ke judul lainnya yaitu kompilasi Koloni Jagoan terbitan Koloni tahun 2011 karya berbagai komikus. Kompilasi dari penerbit Koloni ini mengumpulkan berbagai karya yang telah dikurasi spesifik untuk komik bertema jagoan, biasanya manusia berkekuatan super. Ini merupakan seri kompilasi lain di luar kompilasi hantu bertema horor dan permen bertema romance. Seri kompilasi Koloni Jagoan ini terbit hingga 5 volume, di mana tiap volumenya biasa terdiri dari 3-4 judul karya. Berbagai komikus berbeda dengan format hitam putih, berukuran seperti manga, namun menampilkan ragam style ilustrasi dan cerita yang unik. Nomor perdananya ada komik Fata Morgana karya Mukhlis Nur yang bertema fantasi misteri. Lalu ada Lamia Indonesia karya Satrio Galih dan M. Ismail, mengusung jagoan terinspirasi 5 sila Pancasila. Lalu ada Dreamcatcher, debut dari komikus Sweta Kartika yang saat ini sudah sangat dikenal. Nomor keduanya kisah Gunhilder oleh Mas Jojo menggabungkan inspirasi Mahabharata dan mitologi Nordik menjadi satu. Lalu Emperor Crown karya Mato yang membawa kisah bullying dibalut pertarungan elemental. Lalu The Truth karya Amanokawa dan Deasi mengusung tema penyihir terpilih. Nah, nomor ketiga, komik Samui karya Bening mengangkat kisah heroik terinspirasi budaya Pulau Nias.
Dilanjutkan judul Atlas Chronicles dari Kababonken Comics yang mengingatkan kita pada JRPG Dragon Quest lalu 1000 Gigavolts karya Bayu Harditama mengangkat cerita jagoan cyborg. Di nomor keempat, judul Kampreto karya Suryo Laksono menawarkan twist pasukan khusus berkedok tukang bakso sampai dengan ondel-ondel. Dewa Kris karya Damar Adi di sisi lain membawa kisah pendekar berlatar kerajaan Indonesia di masa lampau. Lalu Extremely Garuda Boy dari Galang Tirta Kusuma membawa sisi serius dari seri Garuda Boy yang biasanya penuh dengan humor. Ada juga judul Copy Fight dari Kakak sebagai kisah tambahan mengenai slice of life kisah Sipus dan kawan-kawan. Nah, nomor terakhirnya kita lihat judul Blade Bunny karya Erik dan Erwin mengangkat aksi sang ninja centil, dilanjutkan judul Prajurit Dewa karya Hendranto Pratama yang menceritakan kisah pendekar rasanya terinspirasi kisah pewayangan. Lalu Suryo Laksono kembali hadir dengan karyanya Seer the Grandchildren tentang kondisi anak berkemampuan khusus di Indonesia era post-apokaliptik. Nah, gimana? Beragam banget kan judul-judul yang muncul di kompilasi jagoan ini? Buat kalian para penggemar komik aksi seperti ini pastinya bakal suka sama komik kayak gini ya. Rasanya udah sulit dicari memang versi lengkapnya dengan kondisi bagus saat ini. Nah, yang tertarik bisa hunting-hunting di komunitas online untuk komik ini atau di marketplace ya. Nah, berikutnya masih mengusung kompilasi komik yang hadir di era tersebut ada majalah komik Cosmic inisiasi Sanigo dengan berbagai kontributor komikus keren di tahun 2015 sampai 2017. Majalah yang menyebut dirinya sebagai MOOC atau Magazine Book ini mengkompilasi berbagai judul komik lokal karya kreator Indonesia yang dikurasi dengan berbagai tema unik, bahkan kolaborasi dengan berbagai lembaga. Majalah ini berhasil terbit cetak hingga 23 nomor sebelum akhirnya hadir secara online melalui berbagai platform mulai dari website hingga webtoon. Majalah komik yang telah terbit dalam 2 gelombang penerbitan ini menelurkan berbagai karya ikonik termasuk yang berkolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari Lembaga Antariksa 8, Kontras, Pegiat HAM hingga toko Sue Ora Jamu bahkan JKT48. Selama 23 volumenya total udah ada 33 judul yang sempat terbit secara cetak mulai dari komik yang udah dikenal dan diterbitkan versi kompendium terpisahnya seperti Riksa karya Haryadi, Rai Barong karya Alex Irzaki, Wanara karya Sweta Kartika, Manungsa karya Ervan Fajar, Wanoja karya Fauzi Zulfikar, 5 menit sebelum tayang karya Okto dan Mato, hingga Flick Royal karya Niki Dewe. Nah, kemudian ada komik bernuansa humor seperti Pavlichenko, Juki Space Adventure, Arif dan Iman, lalu komik aksi seperti Jamu Sakti, Surya Raka, Peribahasa, Hype X-Break. Nah, kita temui juga komik bertema unik kayak Antaboga dan Kentang terkait dunia kuliner, tema koboi kayak Peluru atau Slice of Life seperti Jawara Sejati, atau ada juga 505. Semuanya dikemas dengan berbagai ilustrasi dan yang paling menonjol adalah skrip dan storytelling yang keren banget. Dan menurut gue ini salah satu majalah komik Indonesia yang paling keren yang pernah muncul. Jadi buat kalian yang pengen lihat kompilasi komik Indonesia berkualitas, harus banget cek majalah komik Cosmic yang sayang udah nggak terbit lagi. Dan untuk cari edisi lengkapnya, perlu cek banget nih di marketplace atau hunting di medsos ya. Oke, kemudian ada judul Kolong Sinema, apa yang mereka bicarakan tentang Sang Putra Petir karya Alzen P. Merdeka terbitan Rotasi Book tahun 2018. Komik ini bisa gue bilang bergenre trivial karena menampilkan pembicaraan penikmat film atau movie enthusiast dalam membahas film klasik yang terinspirasi dari komik. Jadi komik ini nyeritain pendapat orang tentang film yang berasal dari komik, tepatnya Gundala tahun 80-an. Komik hitam putih ini mengajak kita melihat sang tokoh utama di tempat rental film, sebuah setting tempat yang kayaknya juga udah sulit temui dan menjadi bagian dari sejarah ya. Di komik ini kita dijabarkan berbagai fakta bagaimana Gundala salah satu sosok superhero paling terkenal Indonesia dialihwahanakan dalam bentuk film. Yang lebih menariknya lagi, informasi ini diceritakan dari sudut pandang fans serta movie enthusiast tanpa melepaskan fakta pentingnya. Suatu perkawinan yang sungguh klop tentunya karena film superhero Indonesia lainnya kayak Sri Asih 50-an, bahkan Rama juga turut dibahas. Jadi asik banget untuk membuka wawasan seni favorit kita ini. Dari sisi ilustrasi yang ditampilkan juga cukup unik lewat goresan komikal layaknya komik strip humor namun menggunakan paneling dan teks yang nyaman diikuti. Penggunaan toning juga membuat atmosfer bacanya teduh dan tidak terasa kosong walaupun momennya mayoritas berisi orang ngobrol tapi disematkan juga gambaran tentang film atau topik yang dibahas secara pas. Untuk kalian yang suka film Indonesia khususnya tema superhero, rasanya komik ini bakal menarik banget karena ngejelasin perjalanan film dengan tema tersebut secara faktual dan sekaligus asik melalui media komik. Komik ini masih bisa didapetin lewat Rotasi Book yang juga bisa dikontak via medsosnya ya. Lanjut, ada juga komik berjudul Coil Dragonian Warriors karya Patra Aditya, Angki Prasetya, Indra Arista terbitan Killer Comic dan Coil tahun 2016. Melalui komik ini kita bakal baca interpretasi komik atas lagu Coil band heavy metal di Indonesia belatarkan sebuah dunia post-apokaliptik di mana 4 orang prajurit di masa lalu bangkit untuk memantik pergerakan di suatu wilayah yang terbelenggu oleh tirani.
Komik hitam putih yang diselingi warna-warna kayak merah darah ini merupakan passion project dari Coil dan para penggemarnya yang menampilkan para personil band metal ini, yaitu Midian, Donny Toro, Flatfam, dan Leon Ray, yang dihidupkan kembali di dunia komik sebagai kesatria Dragonian Warriors yang mendobrak di dunia luluh lantak. Mungkin gue perlu masukan dari para fans Coil nih, tapi infonya tiap karakter Dragonian Warriors ini merupakan representasi visual dan kepribadian dari personil Coil di dunia nyata. Terlepas dari itu, komik ini juga berusaha memasukkan semangat dari lagu-lagu Coil dalam momen-momen penting ceritanya. Berlatar di dunia penuh perpecahan di tengah padang pasir dengan teknologi industrialis, kita melihat bagaimana upaya pemberontakan agen masyarakat melalui pertarungan-pertarungan serta ilustrasi super keren, yang kayaknya pas banget sama image cover band heavy metal lewat arsiran dan goresan pensil sang kreator. Suka banget gua sama line art yang dia bikin dan membuat komik ini makin spesial termasuk dalam konteks collectible items. Jadi kalian fans Coil harus banget sih cek komik ini, tapi untuk penikmat komik yang mau melihat bagaimana IP sebuah band diterjemahkan dalam karya seni komik dengan ilustrasi yang super keren, pastinya bakal suka banget sama komik yang udah agak sulit dicari versi lengkap 2 volumenya ini ya. Tapi bisa juga nih cek marketplace atau medsos Coil dan fansnya. Lalu ada komik Kalawira Origin karya Faza Meong, Yahya Emerald, Marcelius, Sakti Yuwono terbitan Pionicon Studios tahun 2020. Komik ini mengisahkan seorang anak SMA yang sering terlibat masalah tapi hidupnya berubah setelah bertemu tokoh profesor dengan informasi dan teknologi masa depan yang membawanya menjadi sosok berkekuatan super yang kita sebut Kalawira. Komik full color ini terbit dalam 4 jilid atau issues yang merupakan bagian dari Pionicon Heroes sebagai upaya mengenalkan superhero lokal yang cukup unik. Kalawira sendiri merupakan superhero muda dengan kekuatan mengendalikan waktu yang jarang kita temui di tokoh lain di komik lokal. Komik ini juga ngebawa tema subteks seperti masalah remaja, isu pemerintahan, hingga eksploitasi energi dan alam. Cipta buana dari komik ini juga keren banget dengan desain karakter jagoan maupun antagonisnya yang cakep melalui ilustrasi dan pewarnaan cerah kelas dunia dari para kreator lokal yang biasa membantu pengembangan komik seperti Marvel atau DC. Line art di tiap panelnya, terutama momen aksinya, membuat para tokohnya terlihat dinamis didukung oleh warna yang vibrant. Pacing di panelnya juga nyaman untuk diikuti diselingi beberapa full shot satu halaman, dan yang paling penting, komik art awal komik ini tamat di 4 nomor walaupun rasanya masih ada ruang untuk pengembangan ceritanya ya. Untuk kalian yang cari komik superhero remaja berkekuatan unik yang punya gambar serta pewarnaan memanjakan mata, pastinya bakal suka sama komik ini yang bisa didapetin lewat marketplace atau medsos Pionicon ya. Berikutnya ada komik berjudul Kemala karya Sweta Kartika, Iwayan Suma, Deddy Kurniawan, dan Pierre Rengga yang awalnya diterbitkan Koloni di tahun 2020. Judul ini mengisahkan sosok perempuan bernama Kemala yang ternyata sudah wafat dan menjadi roh yang menolong para roh tersesat sambil berusaha mengetahui masa lalu dirinya sendiri. Perjalanan inilah yang perlahan mengupas kisah misterius tentang tumbal hingga ritual misterius yang udah berlangsung sejak zaman Kerajaan Nusantara tempo dulu. Komik yang awalnya tayang di line webtoon ini mengajak kita melihat sudut pandang sang hantu dan diceritakan berbagai kisah misteri layaknya cerpen seram zaman dulu, yang ternyata bisa dijahit menjadi suatu plot yang berkaitan dan menguak misteri yang dialami sang tokoh utama di akhir season pertamanya. Media webtoon rasanya juga menambah tingkat kengerian lewat interaksi scrollnya dan juga backsound horor yang mencekam. Suasana ini coba dihidupkan juga pada komik cetaknya dengan menggunakan kertas full hitam sehingga gutter atau ruang antar panelnya dibuat hitam dan lebih terasa nuansa misterinya. Misteri yang diungkap dan world building yang dibangun di komik ini pun semakin luas dan mengundang kekaguman di season 2 terlebih season 3. Tidak hanya mengaitkan dengan sejarah Nusantara, tapi karakter di komik ini juga terkait dengan kisah di komik lain, misalnya Sinawang karya Deddy Kurniawan atau komik Iwayan Suma dan juga komik Hati Baja. Jadi meskipun secara standalone semesta horornya begitu kaya, ditambah juga nih dengan nuansa crossover. Untuk kalian yang mencari komik horor yang terasa dekat dengan kisah mistis yang biasa kita dengar tapi dijelaskan dengan begitu detail didukung dengan penggambaran momen dan tokoh yang seram, maka Kemala adalah judul yang pas untuk kalian. Bisa dibaca di line webtoon atau versi cetaknya bisa cek medsos Sweta Kartika atau Padepokan Raga Sukma. Nah, sekarang kita lihat komik kompilasi Indonesia berjudul Koncara yang terbit mulai tahun 2022 dari penerbit Koncara. Kompilasi komik atau cergam yang diinisiasi praktisi komik lokal Pak Derajat ini hadir untuk mengumpulkan komikus senior dan muda untuk mewakili selera para pembaca komik di Indonesia. Komik hitam putih yang hingga 2024 ini udah terbit hingga nomor kelimanya, dijalankan oleh para redaksi praktisi komik mulai dari Pak Derajat, Denny Rowe, Dian Bijak, Permadi Hendrik, Setia Adiaksa, dan Zulfi Akmansyah, dengan koredaksi Iwan Gunawan dan Tony Mastiono yang udah cukup senior di dunia komik atau cergam lokal. Dengan cerita dan gambar di kompilasi yang bervariasi, diharapkan komik ini bisa menjadi sarana seluruh generasi pembaca menikmati komik Indonesia. Kontributor komik ini juga nggak main-main, mulai dari Gerdi WK, Osada, Ajon Purwo, Dian Bijak, Emol Mulyono, Denny Rowe, hingga Aris Nakabe dan Tony Mastiono. Kita bisa lihat nih goresan klasik Pak Gerdi lewat kisah Gatot Kaca misalnya, atau kisah horor karya Ajon.
jagoan kocak Batman dari Danny Rao, atau bahkan slice of life dari Dian Bijak. Semuanya tersaji apik dalam kumpulan karya berformat hitam putih ini. Bagi kalian yang mencari kompilasi komik terbaru yang merangkum genre dan kisah lintas zaman dengan ilustrasi keren dan kurasi cerita yang baik, maka kompilasi komik Koncara bisa menjadi pilihan yang oke dan bisa didapatkan lewat medsos Koncara Komik ya. Nah, sekarang kita lihat komik Katumbiri ciptaan Yaya Riyadin terbitan Graffiti Indah Karya tahun 2022 sampai 2023. Judul ini menceritakan kisah Ganesha, seorang pemuda lulusan teknik sipil di Belanda yang jago silat dan terjebak dalam pusaran waktu, sehingga terlempar ke Bandung di zaman kolonial tahun 1915. Saat dia sedang menginvestigasi sebuah jembatan di Pasar Melati, Bandung. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya ya? Apakah dia bisa kembali ke masa kini? Gue bisa bilang bahwa komik Katumbiri ini adalah salah satu masterpiece komik modern lokal, baik dari aspek ilustrasi maupun cerita. Melalui serangkaian kejadian yang dialami dan dipengaruhi oleh Ganesha, si tokoh utama di masa lalu, ternyata berkaitan dengan berbagai peristiwa sejarah dan menguak misteri tentang leluhurnya, bahkan orang-orang di sekelilingnya. Untuk gambarnya, Pak Yaya sebagai praktisi periklanan dan komunikasi visual berhasil mengajak pembacanya mengunjungi Bandung dengan segala keindahannya lewat teknik arsiran yang sangat detail. Walaupun nomor keduanya arsiran yang ditujukan lebih kasar dibanding nomor pertamanya, tapi gaya realis di komik ini mengingatkan kita pada cergam klasik Indonesia. Naskah yang diceritakan juga sangat menarik lewat konsep perjalanan waktu dan bagaimana peristiwa itu mempengaruhi sejarah. Terlebih lagi, sepertinya warga Bandung akan lebih menikmatinya lewat persinggungan dengan kejadian sejarah seperti pendirian ITB, hingga pertemuan dengan tokoh penting seperti Bupati Bandung Raden Marta Negara. Terlebih aspek produksi dan percetakan dari komik ini juga juara banget, mulai dari sleeve sampai desain sampulnya, jadi nggak salah banget kalau komik ini menang sampul terbaik dari Peskom Bandung 2023. Jadi para pecinta komik klasik maupun modern harus banget cek komik ini, untuk ngerasain epicnya gambar komik selayaknya lukisan dibalut cerita time travel kayak Back to the Future, berlatar Bandung zaman kolonial. Komik ini masih bisa didapetin di Tokopedia Sang Katumbiri, kanal resmi Cergam ini. Jadi, gimana menurut kalian judul komik yang gue share kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Semoga membuat kalian pengen segera memburu atau cari tahu lagi tentang judul-judul itu ya. Mungkin untuk kalian yang masih pengen eksplorasi beberapa komik dengan awalan huruf K, bisa juga cek judul-judul komik ini nih. Untuk kisah slice of life, ada komik Kambing Jantan yang merupakan adaptasi novel Raditya Dika, dan ada juga Kowaya dengan nuansa mistis yang santai. Atau bisa juga cek komik strip santai Para Jagoan Cilik di Kisah dari Kota Cakrapolis. Nah, untuk komik pendekar aksi bisa cek judul Kelana Akhir, yang ini nih. Atau untuk suguhan aksi lewat komik senyap ada Karimata 1890 karya Tony Masdiono. Untuk komik kompilasi lain bisa cek komik Kutukan dari Prakit Komik atau Konspirasi Hidden dari Fusionary Project. Terakhir, untuk komik dengan tema yang agak beda dan agak meta, harus banget sih cek Coel, Utusan Pencipta. Nah, untuk judul lain yang belum sempat gue sebut, jangan khawatir. Seri ABC Komik Indonesia juga harapannya jadi ajang pendataan judul komik lokal yang sempat terbit terutama di era modern. Lengkapnya bisa langsung cek ke Facebook Bank Timur Komik ya, dimana kalian bisa juga tuh ikut nambahin listnya. Semoga bisa jadi referensi komik untuk kita semua. Oke, itu dari gua. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!